Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mobli, sekarang kita sudah sama pupunya Mobli, yaitu Kadik. Sekarang yang kedua berarti Kadik ya. Kemarin kan yang pertama. Sekarang kita akan membahas mengenai sejarah Mobli. Nah, Kadik ceritanya kan ketika saya masuk Mobli itu kan diceritain sejarah Mobli. Jadi dulu katanya bukan Mobli Kadik namanya. Nah, dari awal dulu lah. Tahun berapa Kadik? Kalau kita, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau kita wabarakatuh. mengulas kembali sejarah dulunya, yang orang ingat tujuan baheula we nya. Ya, sekali. Mungkin tepatnya tahun 94-95. Jadi Mowgli itu muncul sebelum jadi Mowgli nih. Karena kebiasaan anak-anak dulu itu setelah jadi Dewan Amalan itu sering berkumpul dan sebagainya. Dan waktu itu pramuka itu banyak, global lah. Nah, saya punya penginginan, dia perlu pasukan khusus ya. Mantap sebelum Mowgli itu baheula pasukan khusus. Pasukan khusus Kadik. Spesial Force baheula. Spesial Force. Spesial non Force. Force. Karena saking banyaknya anak-anak pada waktu itu, waktu waktu pramuka kita masih menempati di Masuka Miskin, enak sekolahnya geus eueuh Masuka Miskin. Tak baheula mah dikenal dengan Madrasah Aliyah Nebeng yang kontrak dinya. Oh, ngontrak Kadik. Kontrak. Sehingga kita kesulitan untuk menguasai wilayah untuk melatih anak-anak, sehingga memanfaatkan tempat-tempat yang ala kadarna lah. Tapi semangat anak-anak begitu bagus, dan karena keaktifannya sampai malam minggu teh camping terus Tiap malam minggu Kadik. dari mulai batu kuda pikasieun sampai ke ayeuna gitu ya. Ayeuna rame. Jadi kita mah sekolah teh untung dibere jeung gunungna gitu nya. Kan beda waktu kita berada di Man satunya, waktu di Man Cijerah kita teboga gunung gitu. Kemudian camping kudu ka mana? Kudu ka Lagadar, kudu ka Ciwidey. Jadi memakan waktu yang lama jeung biayana mahal. Nah, ketika Man 2 muncul di daerah Bandung Timur, mah dibere jeung gunungna gitu. Sehingga aktivitas pramuka teh pada waktu itu ulin we Oh, lebih dekat Kadiknya. lebih dekat ka batu kuda enak ka batu kuda baheula lah. Baheula mah ningali hang batu kuda teh hese jarang mekena ayeuna mah ningali. Baheula mah sulit gitu. Sehingga campingnya di bawah we. Da baheula mah sulit untuk ke atas. Karena ke Curug Cilengkrang juga masih kena angker lah. Sebab kebiasaan anak-anak pramuka dulu mah ada tabur alam namanya. Oh, tadi beralam Kadik. Tabur alam teh dua, strateginya dua. Jalan sutra jeung jalan air, Bung. Jalan sutra dulu yang dilewati dalam santai ya, dari mulai Star Jayagiri itu sampai ke Sukawana, sampai ke Curug Cimahi. Oh, Curug Cimahi Kadik tembus ke sana. Lempang baheula mah dia. Wah. Itu jalan sutra disebutnya. Jalan Sutra eta kan. Nah, kemudian ada jalan kedua disebutnya jalan air. Yaitu dari mulai Pasar Gandok nama air Ganesanya mau di ITB dengan ITB-nya. ya, Sabungan Ganesa lah, gedung Ganesa gitu ya. Nah, biasanya turunnya dari situ karena itu mah kan Curug Sungai Cikapundung. Nah, perjalanan dari situ sampai tembus ke mana? Ka Batu ke Gua Pakar, Bro. Gua Pakar. Eta jalan air. Oh, Masih kena asli lah. Masih kena can aya perumahan, airnya masih ada gua giri kan? Masuknya ada gua giri. Ya mungkin ayeuna da baheula can aya ngaranna dago kiri, baheula can aya. Oh, can aya. Oh, Ya kebayang atuh tahun 94 95. Dan itu teh dulu teh rute anak-anak pramuka senior kita waktu di Man Cijerah. Jadi kita Man Cijerah teh punya tradisi tadabur alam, lempangan gitu. Tapi nyatanya jalur sungai, 2 jalur sutra, 2 jalur sungai. Nah, karena anak-anak ini kompak, nah akhirnya saya terbesit lah. Karena saya dulu itu terpengaruh dengan kegiatan alam terbukanya. Karena pernah saya ikutan di Sarkota Bandung, walaupun tidak menjadi anggota, dan baheula macam bukan duit. Jadi perjalanan jauh, longat dari Gunung Ciremai sampai Kota Bandung itu kan perlu biaya. Tapi dari keilmuan lapangannya, alhamdulillah, ya kan saya belum lagi terpengaruh dengan membaca buku dari Wanadri, bahkan pernah ngobrol dengan orang-orang Wanadri. Berarti hampir menjiwai. Jadi akhirnya saya terjiwai oleh 2-3 dimensi Wanadri, Kota Bandung dan kepramukaan. Nah, saya didik dari
3 metode sehingga menginginkan anak-anak juga nih harus terpola karena kegiatan supaya tong camping teh daratan ngumpul tapi tidak terbentuk. Iya. Bisa jadi masalah di kemudian harinya. Makanya saya pada waktu malam hari ini menemukan nama, tidak sengaja itu baca buku karangan Rudyard Kipling gitu, yang menceritakan anak manusia yang diasuh oleh induk serigala dengan nama Mowgli. Ya, lamun di Inggris mungkin Tarzan gitu ya. Tapi kita tidak mengambil Tarzan, orang mau diasuh ke monyet gitu ya. Nah, kita diasuh oleh induk serigala. Kenapa kita mengambil nama Mowgli? Ternyata punya karakter bahwa serigala mah kalau sudah mengasuh makhluk apapun dia akan mencintai seperti anaknya sendiri. Dan punya karakter bergerombol, saling mendukung, itu karakter, tapi tidak mengganggu orang lain. Bukan nama anjing lah, Gong. Itu mah haram, tapi karakter serigalanya. Serigalanya sehingga akhirnya wah, ya udah diberi nama ya. Saya beri nama Mowgli. Akhirnya cari logona, naon ya cari logona. Nah, pas malam hari tersengaja gue ningali lempok sebenarnya mah. Ya mirip dia sih serigala. Kan lempok mah terlalu branding deh intinya. Nah, ini saya modifikasi. Kenapa modifikasi? Karena logo itu harus memiliki kiasan, makna. Akhirnya saya gambar logo yang seperti ini. Walaupun sekarang itu sudah modifikasi luarnya. Dulu mah logo Mowgli-nya aja. Sekarang kan pakai lingkaran. Karena kita perlu ada ikatannya keluar. Makanya saya kasih lingkaran. Nah, dari situ akhirnya anak-anak harus pakai metode diklatnya nih. Dulu mah tidak ada diklat seperti sekarang. Dulu mah hanya sebatas camping, saya kukuhkan, berikrar, jadilah anggota Mowgli. Nah, pada waktu itu angkatan perintis lah. Angkatan Agus Nulnya, angkatan Agus Nul, terus Bambang, terus Dadang Domon, terus nanti nu hidung teh jadi teh mau Jakarta teh pokoknya nu Pradana teh cewekna mah Eren, terus Ira Sopa kali. Ira Sopiani. Dan 4 orang perempuan ada terus Emma, satu lagi Ira hampir mirip lah Jujun mantan Pradana. Nah, dulu teh anak-anak itu yang saya gembleng teh saya ceritakan bahwa maksud tujuan Mowgli didirikan tujuannya sebagai ukhuwah Islamiyah kita harus kuat, tapi pengabdiannya pun harus kuat. Sehingga menjadi sekarang lah bahwa slogan Mowgli bahwa kita ini harus keluarga besar, ukhuwah Islamiyah, dan harus pengabdian tanpa pamrih. Sehingga Mowgli terbentuk sampai sekarang itu dia tidak bisa dinilai dengan materi, tapi dia untuk mengabdi, untuk menjadi orang-orang yang bermakna bagi orang lain. Itu. Nah, seiring berjalan waktu, maka Mowgli teh dibumbuan, diwarnakan ku anak-anak. Kalau saya kan silahkan, selama tidak menyimpang kepada hitohnya Mowgli silahkan. Maka muncul diklat, saya beri kasih nama angkatan. Dan nama angkatan tidak segawaya, Bu. Jadi harus lihat situasi diklatnya gitu. Kalau siang hari kita tidak bisa memberikan nama angkatan, kayak tidak terjiwai, makanya naon. Wah, benar tadi. Nanti selanjutnya kita bakal cerita tentang nama-nama angkatan, sejarah nama angkatan. Nanti teknik. Itu. Terus selanjutnya kali kan itu berdirinya tanggal 2 Oktober ya. 95. Nah, itu tuh berarti yang jadi anggotanya cuma 7 orang tadi. 7 orang itu. Yang Dadang Domon, Agus Nul, silakan para komen ya. Jujun, Ira, terus Eren, Bambang, terus Emma. 7 orang. 7 orang itu. Jadi yang perintis itu ada 7 orang. Nah, Kadik. Terus kan tujuan Mowgli cuma ada 2 Kadik ya. Tujuan kita 2. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua pengabdian. Nah, kenapa Kadik ngambil cuma 2 gitu? Misalkan hanya pengabdian. Nah, pengabdian itu pengabdian kepada siapa Kadik gitu? Contohnya dulu pengabdian itu dibuat karena ada senioritas. Sehingga anak-anak ketika melibatkan dalam kegiatan kepramukaan, salah satu pengabdian.
sehingga dia bisa mengayomi anak-anak adik kelasnya dalam segala hal, baik dalam kegiatan ataupun dalam belajar. Bahkan dulu Mowgli sampai bimbang, jadi anak Mowgli yang sudah kuliah punya keilmuan lebih adik-adik. Jadi Mowgli tidak bisa disebut pencinta alam lain, tapi ilmunya pencinta alam. Iya sih. Dari segi keilmuan yang lain, mereka juga mampu. Jadi istilahnya Mowgli itu hidup di kondisi apapun dia akan hidup. Kenapa? Karena punya prinsip Mowgli itu kamu itu Mowgli. Jadi latihnya harus jadi orang yang bermakna bagi orang lain, sehingga kamu yang harus kuat, harus memiliki kemampuan itu dan ikhlas. Makanya ukhuwah Islam itulah yang menjadi kekuatan kita, sehingga kita bisa mengabdi ke orang lain itu dengan ikhlas. Itu makanya karakter Mowgli mah tidak sama dengan yang lain. Pantesan tadi ya, sekarang kan Mowgli udah sampai ke angkatan berapa ya? Hampir 20, Nggak tahu 25, 27 gitu. 27 kayaknya kan ya? Angkatan ke-27. Hampir lupa itu tuh Ya, masih hampir, salah lah. hampir 1000 orang kan ya? Ya kalau dihitung mungkin sampai seperti itu gitu. 1000 Dari orang. yang aktif dan non aktif lah. Tapi sebenarnya dengan adanya video ini jadi bisa mengobati teman-teman yang kangen seperti orang yang dulu gitu. Misalkan suka aktif atau misalnya pengen tahu kabar Kadik, kemana Kadik sehat? Ya sepertilah. Ya mungkin kalau saya membina kan Ya. seperti anak sendiri. Jadi mengelolanya bukan tanpa isi. Jadi jiwa ini harus ada chemistry, Bu. Iya, betul. Sehingga mewujudkan ukhuwah itu harus muncul dari hati. Jadi itu kuncinya. Sehingga ya alhamdulillah lah, kalau anak-anak yang saya bina masih siapa sih Kadik? Kalau saya kan dari dulu juga tidak mau dihargai, tiba. Justru yang mencetuskan harus suntang itu bukan saya, tapi anak-anak Mowgli sendiri. Itu suatu penghormatan bagi saya. Sebab apa? Suatu kebanggaan jika anak-anak itu bisa bangga dengan dirinya dan bangga untuk orang lain. Itu kekuatan kita sebetulnya. Sehingga ya sampai sekarang pun ya saya terima kasih anak-anak bisa menghargai saya, walaupun saya tidak usah dihargai lah. Ada yang lebih tinggi dihargai untuk tapi jadilah orang-orang yang bermakna bagi orang lain. Itu mah hanya nitip itu aja. Wah, luar biasa Kadik. Justru saya di Mowgli Kadik ngerasain ya kumaha gitu Kadik, ngobrol jeung kolot, kumaha carana, terus diplomasi gimana caranya. Dari situ gitu, dari apa ya, dari kegiatan Mowgli malah yang teka rasa gitu Kadik. Teka rasa teh ayo diajarkeun apa sih ku Kadik gitu.